Sharon dari PCS Sumangkap. Pada pagi ini saya akan memimpin dalam doa mula. Mari kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, dan tunduk kepala. Ya Bapa, saat ini kami anak-Mu sedang berdoa memohon kasih serta karunia-Mu supaya Engkau hadir di sini di tengah-tengah kami. Kami yang akan memulai ibadah online pada hari ini berserah dan berpasrah dalam tangan-Mu, supaya Engkau memberikan penyertaan dan hikmat serta berkat-Mu melalui ibadah yang kami lakukan pada hari ini. Terima kasih Bapa, kiranya hanya kasih setia-Mu lah yang senantiasa menyertai kami mulai dari hari ini hingga ada hari berikutnya dan selama-lamanya. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu selalu. Hari ini kami telah memberikan persembahan dari hati kami. Berkatilah setiap tangan-tangan yang telah memberi, dan juga persembahan ini dapat berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, saat ini kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan, biarlah saya memimpin kamu dalam doa.
Mari kita tunduk dan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, Tuhan Yesus Kristus, saat ini Tuhan kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Sucikan hati dan pikiran kami, biarlah hati dan pikiran kami hanya tumpu kepada firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Israel baru sahaja meninggalkan tanah Mesir. Mereka sangat gembira boleh keluar dari Mesir karena semasa mereka di sana, mereka dipaksa bekerja keras. Bila kerja mereka tidak cukup cepat, mereka akan dipukul. Oleh itu Allah mengutus Musa untuk menolong mereka keluar dari Mesir. Sekarang mereka bebas dan mereka sangat gembira. Umat Israel dalam perjalanan ke tanah perjanjian, tempat yang indah dan terdapat banyak makanan. Allah telah berjanji akan memimpin mereka ke negeri itu. Tetapi untuk sampai ke sana, mereka harus melintasi padang gurun. Padang gurun merupakan suatu tempat yang sangat kering dan panas. Begitu panas dan kering sehingga pokok-pokok, tumbuh-tumbuhan dan sayur-sayuran tidak dapat tumbuh di situ. Apakah yang akan mereka makan nanti? Pada mulanya mereka masih mempunyai bekalan makanan yang mereka bawa bersama semasa mereka keluar dari Mesir. Tetapi semakin lama dalam perjalanan, bekalan makanan mereka semakin berkurangan. Mereka menjadi sangat lapar. Di mana mereka harus mencari makanan? Di padang gurun tidak ada kedai atau pasar. Anak-anak mula menangis meminta makanan. Ibu, saya lapar. Ibu-ibu tidak tahu apa yang harus dikatakan, karena semua makanan yang mereka bawa dari Mesir sudah habis. Kaum lelaki juga tidak tahu apa yang harus dibuat. Mereka pergi kepada Musa dan merungut. Musa, apa yang boleh kami makan? Kami mati kebeluruan. Mengapa kamu membawa kami ke padang gurun ini? Yang lain berkata, ya lebih baik kami balik ke Mesir. Di sana kami cukup makan, ada roti dan daging. Mereka sudah lupa bagaimana mereka menderita di tanah Mesir. Musa begitu sedih mendengar rungutan mereka. Begitu juga dengan Allah. Mengapa mereka tidak berdoa kepada Allah dan meminta makanan? Allah berkata kepada Musa, petang ini aku akan memberikan mereka daging dan esok pagi akan memberikan mereka roti. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Ini kan padang gurun, kata mereka. Allah dapat melakukan apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh sesiapa. Pada waktu petang, Allah menghantar angin yang sangat-sangat kuat. Angin bertiup membawakan burung-burung yang gemuk dari laut masuk ke padang gurun. Mereka dapat menangkap burung-burung itu dan disembelih untuk dimakan. Semua orang yang makan sebanyak yang mereka ingini. Keesokan paginya, bila umat Israel keluar dari kemah mereka, sesuatu yang tipis seperti sisik dan halus seperti embun beku berada di atas padang gurun. Apakah ini? Umat Israel bertanya. Inilah yang diberikan oleh Allah sebagai makanan kamu, kata Musa. Allah telah memberikan kita roti dari surga. Mereka merasakan roti itu. Sedapnya rasanya manis, kata mereka. Kemudian mereka mendapatkan bakul untuk mengumpulnya. Ada yang mengumpulnya dengan cepat, sementara yang lain dengan perlahan-lahan. Tetapi pada akhirnya mereka semua mempunyai jumlah yang sama dan bagi masing-masing. Semua mempunyai secukupnya untuk dibawa pulang dan makan. Kita akan memanggil roti ini mana, kata mereka. Pada hari itu mereka semua makan mana. Pada hari berikutnya mana sudah ada disedia untuk dikumpulkan. Ia tidak tumbuh di padang gurun. Allah yang memberikan mereka roti dari surga. Dan hal ini terjadi setiap pagi sehinggalah mereka sampai di tanah Kanaan. Haleluya, Allah itu baik. Bila umat Israel berada di padang gurun yang panas dan kering, di mana tiada tumbuhan yang boleh tumbuh, Allah sudah menyediakan mereka makanan. Dan melalui cerita Alkitab hari ini, kita memahami bahwa
Makanan disediakan oleh Allah. Jadi keperluan makanan seharian kita datangnya daripada Tuhan, sama ada pada hari-hari yang baik maupun hari yang sukar. Yang kedua, kita harus percaya dan bergantung kepada Allah untuk makanan kita setiap hari. Nah, kita harus memohon daripada Allah supaya kita diberikan makanan yang cukup, seperti yang sudah diajar di dalam doa Bapa kami, yaitu berikanlah kami makanan yang secukupnya untuk hari ini. Ketiga, makanlah dengan penuh kesyukuran. Jadi, kena berdoa sebelum makan, tanda kita bersyukur. Kita harus bersyukur kepada Allah sebelum kita makan dan minum atau selepas makan dan minum. Dengan cara ini, kita mengakui Allah sebagai pemberi segala yang baik dan sempurna. Nah, begitulah cerita dan pelajaran Alkitab kita hari ini, bersyukur kepada Allah untuk makanan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan untuk peringatan-Mu melalui cerita Alkitab yang sudah kami dengar sebentar tadi. Ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang maha baik. Engkau sudah memberikan kecukupan buat kami. Engkau yang memberikan makan minum kami. Ya Tuhan, ajar kami untuk bersyukur, ajar kami untuk berterima kasih. Dan mohon Tuhan, elakkan kami untuk selalu merungut apabila kami dalam keadaan yang sukar. Tuhan Yesus, kami berdoa agar Engkau sentiasa memenuhi keperluan kami dan meneguhkan iman kami. Haleluya. Amin. Shalom, nama saya Steven. Hari ini saya akan membacakan ayat hafalan Matius pasal 6 ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is
Mau saya bawa dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas firman yang kami dengar sebentar tadi. Kuatkanlah hati kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.